Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, tak disangko-sangko tadi ya mau salat maghrib di sini. Tadi malam salat maghrib di Padang Alai. 2 hari yang lalu salat maghrib di Kota Nopan, Mandailing. Itu semuanya rencana Allah ya, rencana Allah. Biasanya kalau macam di Brunei, di Malaysia, biasanya sesudah maghrib orang tidak pulang. Orang duduk dulu menunggu isya. Biasanya termasuk amal ibadat yang membuat malaikat kagum. Amal ibadat yang membuat malaikat kagum. Kalau orang tu datang maghrib, dia tidak keluar sampai isya, itu malaikat kagum melihatnya. Malaikat kagum ya. Artinya amal ibadat itu sangat penting sekali. Apalagi kalau kita berbicara tentang ilmu yang bermanfaat, insyaAllah. Kita sekarang sudah berada dalam bulan Sya'ban ya, minggu pertama. Berapa Sya'ban Sariko? Berapa? Ompek kan 5. Yang penting kita sudah berada di bulan Sya'ban. Orang-orang dulu biasanya dari bulan Rajab, bulan Sya'ban dah siap-siap untuk memasuki Ramadan. Dulu ada orang puasa 3 bulan namanya ya. Sekarang tak tahulah masih adakah atau tidak. Mudah-mudahan adalah ya, insyaallah. Selain daripada memperbanyak puasa, kita dianjurkan kalau bisa memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah Al-Quran, membiasakan diri, membiasakan lidah banyak zikir. Zikir la ilaha illallah saja sudah bermanfaat ya. Kalau kita banyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dibiasakan sebelum Ramadan ini. Contohnya berapa satu hari? Mau 1000 satu hari, 1000 sehari ya. Itu sedikit kalau dibandingkan dengan ulama, dengan amalan orang-orang dulu. 1000 sehari. Macam mana nak mencapai 1000 satu hari? Mungkin sebelum salat kita datang awal di surau, di musalla, ataupun kita duduk di atas tikar sembahyang, di atas sejadah, kita berzikir sebelum salat 100, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian sesudah salat 100, sudah 200 ya. Kalau 200 kali 5 dah 1000. 1000. Kalau kita coba tuh nanti berubah keadaannya, insyaallah. Yang sehat akan semakin sehat, yang sakit-sakitan akan sehat, insyaallah. Dengan zikrullah, dengan baca Quran. Banyak teruji ya, banyak teruji orang-orang yang sakit-sakitan, kemudian dia banyak berzikir, sehat jadinya. Subhanallah, subhanallah. Itulah di antara amalan yang sepatutnya banyak dilakukan menjelang bulan Ramadan. Di samping puasa sunat, puasa qadha, banyakkan berzikir, banyakkan membaca Quran. Membaca Quran ya. Quran gitu juga. Kalau kita rajin membacanya, orang yang rajin baca Quran, badannya akan lebih sehat, pikirannya akan lebih tenang. Kenapa? Karena orang yang rajin baca Quran, kalau dia baca Quran dengan ilmu, kalau baca Quran berdasarkan ilmu, malaikat bersamanya, Allah bersamanya. Kalau malaikat bersama orang tu, badannya akan sehat.
Kalau kita tidak baca Quran, kita tidak berzikir, habis satu hari satu malam, la ilaha illallah tidak lain, baca Quran dado, habis 24 jam, sibuk melulu, sibuk melulu, sibuk yang tak sibuk, sibuk tapi tak sibuk tapi sibuk, habis masanya. Nanti orang tu akan diambil alih oleh syaitan iblis. Orang yang malas baca Quran, orang yang malas berzikrullah, berzikir, akan diambil alih oleh iblis. Iblis nanti mengambil alihnya, mempengaruhinya, menguasainya. Bila iblis dekat dengan orang tu, Allah berlepas tangan, Allah membiarkan. Dalam Quran banyak peringatannya, nasullaha fanasiyahum, katanya. Mereka lupa kepada Allah, Allah melupakan mereka. Allah tidak mengurusnya. Allah tidak mengurus orang itu. Orang yang rajin berzikir, rajin sembahyang, akan diurus Allah dengan baik. Fazkuruni alkurkum, ayat surah Al-Baqarah 152 ya. Fazkuruni azkurkum, berzikirlah selalu, bacalah Quran banyak-banyak. Azkurkum, Allah akan mengingat kamu, aku akan mengingatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau diingat Allah, kalau Allah bersamanya, amal ibadat itu indah, amal ibadat itu ringan, amal ibadat itu senang, amal ibadat itu lancar. Subhanallah. Kalau orang itu tidak dibantu oleh Allah, tidak disupport oleh Allah, tidak didukung oleh Allah, amal ibadat itu susah. Yang ringan jadi berat, yang senang jadi susah, yang dekat jadi jauh, kalau Allah tidak menolongnya. Kalau Allah menolongnya, yang ringan bertambah ringan, yang berat jadi ringan, yang dekat semakin dekat, yang jauh bertambah dekat. Wah, hebat ya. Kalau Allah bersama orang tuh. Orang dulu biasa baca Quran, ada yang 10 juz satu hari, ada yang 15 juz. Tapi kata Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, kata Imam Nawawi, rata-rata orang dulu baca Quran, katanya 10 hari khatam. Ada yang 15 hari tapi jarang. Yang sejuz satu hari itu lagi jarang. Subhanallah. Jadi orang dulu memang dekat dengan Allah, dekat dengan malaikat. Kita ini kalau ingin senang, nak senang hidup, dekatilah Allah, dekatilah malaikat, jauhi musuh. Musuh akan mengincar ya. Memperhatikan orang tu, kalau boleh, kalau bisa, siang malam hendaknya dipengaruhi oleh musuh. Nauzubillah, nauzubillah. Musuh itu musuh lah ya. Musuh itu memang musuh. Kalau kita bersama Allah, malaikat akan mendukung kita, akan membantu kita. Maka duduk di mushola, duduk di masjid, tidak penat ya, tidak capek, tidak letih. Kata ulama, orang beriman dalam masjid seperti ikan dalam air. Itulah alamnya, disitulah tempatnya, disitulah kenikmatannya, disitulah kebahagiaannya, disitulah kesukaannya. Orang beriman dalam masjid seperti ikan dalam air. Datang dia maghrib, dia senang duduk sampai isya. Subhanallah, subhanallah. Ada cerita ya, cerita tidak jauh dari Batu Sangka. Cerita jemaah di Batu Sangka. Jemaah muslimat, jemaah perempuan. Ibu ko umurnya lah di atas 80, tak silap 84 atau 86. Tapi dari muda rajin ke masjid. Kalaunya pergi maghrib, biasanya tidak pulang sampai isya. Kalau ada pengajian, ada tausiah, dia duduk, dia mendengar, dia mengikuti. Kalau tidak ada tausiah, dia baca Quran, dia berzikir, baca Quran, berzikir, baca Quran, berzikir, tadarus. Itulah amalan ibu ko. Subuh ke masjid, maghrib isya di masjid, zuhur ya di sawah, di ladang, atau di tempat lain. Tidak sempat ke masjid kadang-kadang. Tapi yang tiga itu subuh,
maghrib isya dia tidak lepas, tidak miss. Dia tetap di masjid. Jadi sampai ke penghujung usia dia kadang-kadang lupa mau sholat apa. Nah, kita ini sholat apa nak? Sholat maghrib bu, kata yang di sebelahnya. Sholat maghrib itu 3 ya nak? Iya. Nah, tolonglah pakaikan ibu telepon. Ibu tidak mampu lagi pakai telepon. Sampai begitu, masih ke masjid. Subhanallah. Yang berat jadi ringan baginya, diringankan Allah langkahnya ke masjid. Kata yang tahu sejarah ibu ini, di Batu Sangkar sana jalan ke masjid itu kalau poi menurun, pulang mendaki, bukan datar, bukan dekat, jauh dari rumahnya. Jadi kadang-kadang katanya berjalan 10 langkah berhenti, 10 langkah berhenti. Di sana jalan itu namanya Janjang Saratuh. Janjang Saratuh, 100 anak tangga di sana. Selain menempuh jalan biasa, ada lagi anak tangga lagi. Janjang Saratuh dipanggil orang sana. Di Simabo ya, Batu Sangkar. Baik. Jadi di hari ibu ini meninggal dunia, dia meninggal dunia sesudah sholat maghrib macam ini. Sesudah sholat maghrib berjamaah, imam berwirid, bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, jamaah mengikuti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Di situ ibu itu meninggal. Waktu ratinya rawat bertahlil, situnya meninggal. Ibu yang bercerita, yang melihat peristiwa itu mengatakan, katanya saya lah yang merebahkan badan ibu itu katanya. Subhanallah. Subhanallah, meninggal di masjid sesudah salat, waktu berzikir, waktu bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah. Yakinlah ya, kalau kita ingin diurus Allah hidup mati kita, dekatlah kepada Allah. Dekatilah rumah Allah, dekatilah kitabullah. Dekatilah kitabullah. Awak kau nak mengurus hidup saja susah. Anak-anak sekarang ada yang senang ya, karena mereka ada apa? Ada S1, ada S2, ada S3. Cobalah dulu orang yang tidak kenal S1, S2, S3, susah nak hidup kau. Ke sawah, ke ladang, pagi petang, berhujan berpanas. Kadang sakit-sakitan lagi. Subhanallah, sampai sakit. Sampai tak mampu ke sawah, tak mampu ke ladang. Susah mau hidup ini. Tapi kalau mau senang hidup tuh, ringanlah langkah ke masjid, ke surau, ke mushola. Nabi Muhammad berjanji, orang yang rajin ke masjid, rajin mendengar azan, menyahut azan, memenuhi panggilan azan, orang itu hidup matinya akan diurus Allah. Ini janji Rasulullah SAW. Contohnya yang tadi lah ya, ibu yang di Batu Sangkar tadi. Dan sahabat-sahabat saya banyak sekali. Ada yang dari Brunei, ada yang dari Malaysia, ada yang dari negara tetangga, dari Thailand. Ada sahabat saya 5 tahun tinggal satu rumah dengannya di Brunei. Orang Thailand, orang Fatani yang berbahasa Melayu. Dia meninggal di masjid sesudah sholat subuh, menunggu sholat syuruk, sholat duha. Setelah dia meninggal, artinya dia sehat. Dia sehat dia naik keretanya orang Siko, naik Honda, dia sendiri yang membawa Honda, dia sendiri yang mengemudi. Sesudah sholat subuh, ini amalannya biasanya dia tunggu sampai masuk waktu duha baru pulang. Pada hari dia meninggal tuh tidak sampai sholat duha, dah meninggal di masjid. Subhanallah. Kawan baik, kawan akrab, pernah tinggal satu rumah juga di Ustadz pernah tinggal 5 tahun di Brunei. Alhamdulillah. Begitulah ya. Banyak sekali ceritanya itu. Di antara 2 cerita
satu tadi di Batu Sangka, satu lagi di Thailand. Ada cerita di Brunei, cerita orang Brunei, kawan baik juga, kawan sekantor. Orang ini kalau di sana cikgu, guru lah, dia guru mengajar bahasa Melayu. Kalau di situ bahasa Indonesia, dia guru bahasa. Dia meninggal, di hari dia meninggal dia sehat, di hari dia meninggal dia masih pergi sholat subuh di masjid. Dia naik mobil, naik kendaraan jauh, masjid dari rumahnya. Subuh-subuh dia naik kendaraan, naik mobil pergi ke masjid, mungkin dalam 3 km dari rumahnya ke masjid. Keluar sholat subuh dari masjid, dia berniat nanti zuhur, ya Allah saya mau datang lagi ya Allah, itu niatnya. Menjelang tengah hari dia tidur sejenak, yang dikatakan tidur qailulah, tidur hanya menjelang tengah hari. Mungkin 45 menit sebelum pergi ke masjid dia tidur biasanya 15 menit, 20 menit. Bukan tidur sangat ya, dia tidur menghilangkan rasa letih dan penat saja, penat dan letih. Lalu niatnya nanti, ya Allah saya mau tidur dalam 15 menit, 20 menit, nanti saya akan ke masjid. Lantas waktu tidur itu diambil nyawanya. Subhanallah. Itu namanya tidur apa? Tidur ibadat. Tidur ibadat. Tidur ini ada dua ya. Nanti pulang ke rumah masing-masing kita tidur. Tidur itu ada dua. Ada tidur adat, ada tidur ibadat. Kalau bahasa Arabnya adah wa ibadah. Ada tidur adat ataupun adah, ada tidur ibadah ataupun ibadat. Orang yang tidur di malam hari atau di siang hari dengan niat bangun tidur dia akan sholat, dengan niat bangun tidur dia akan ke masjid, tidurnya ibadat. Kalau tidurnya ngantuk tidur. Ndak payah ke masjid, ndak apa dah. Itu tidur adat namanya. Kalau dapat oke lah, dah dapat ndak apa dah. Itu tidur adat namanya. Artinya apa? Nilainya rendah. Kalau di Ponten lah ya, yang tidur ibadahnya Pontennya 100. Dia punya markahnya, Pontennya 100. Yang tidur adat ini Pontennya mungkin 5, 10 gitulah. Dia dinilai juga, kecuali kalau dia tidur dah habis waktu baru terbangun, itu tidurnya dosa tuh. Kalau dia tahu dia tidur nanti bangun tidur dah habis waktu, itu berdosa tidurnya. Tidurnya dosa ya. Nauzubillah. Jadi guru yang di Brunei tadi, ruhnya diambil waktu tidur sejenak 5 menit, 10 menit ataupun yang lama 15 menit, 20 menit. Disitulah dia ambil ruhnya. Jadi tidak masuk rumah sakit. Tidak masuk rumah sakit, tidak perlu berurusan dengan dokter. Dia sudah meninggal, anak istrinya tidak susah. Dilihat oleh istri, suaminya belum turun lagi, dibilang sama anaknya, coba lihat bapakmu dulu, patutnya sudah berangkat ke masjid ini sudah terlambat. Dilihat sudah meninggal. Subhanallah. Senang ya, senang, badan sehat, meninggal di atas tempat tidur sendiri, di kamar sendiri, tidak ada orang melihat dia meninggal, tidak ada orang yang susah. Subhanallah. Begitulah. Apa amalan bapak ini? Amalannya dia tidak tinggal sholat fardu berjamaah kecuali terpaksa. Yang kedua, dia rajin sholat tahajud, sholat malam, sholat duha di pagi hari. Dia rajin baca Quran, dia rajin membaca bahan-bahan yang bermanfaat untuk mengingatkan dirinya kepada Allah dan kepada hari kemudian. Itu 3 contoh ya. Satu di Sumatera Barat, Batu Sangka, satu lagi di Fatani Thailand, satu lagi di Brunei Darussalam. Yang di Thailand itu kawan baik saya, yang di Brunei ini kawan baik saya, yang di Batu Sangkar ini masih ada hubungan famili
jo menantu. Menantu sebetulnya orang batu sangka. Jadi masih ada hubungan keluarga menantu dengan ibu yang meninggal di masjid sesudah maghrib, waktu la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa la ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Itu saja dulu. Diulang lagi menjelang Ramadan ini, sepatutnya kita berniat kepada Allah, ya Allah, saya ingin semakin rajin sholat fardu berjamaah menjelang Ramadan. Paling kurang yang 3 tadi ya, subuh, maghrib, isya, jangan tercicir, jangan tertinggal. Kalau zuhur dengan asar tuh kalau bisa alhamdulillah, kalau tak bisa, kalau sibuk kalau di sawah atau di ladang tadi mana, mudah-mudahan ada keuzuran, ada kelonggaran di sisi Allah lah ya. Tapi kalau subuh, maghrib, isya itu tidak ada kelonggaran tuh. Nabi Muhammad SAW pernah satu ketika sesudah sholat subuh bangkit berdiri. Nabi Muhammad berdiri menanya sahabat-sahabat yang dikhawatirin tidak datang. Lalu Nabi Muhammad menanya, fulan bin fulan ada? Asyahidun fulan? Asyahidun fulan? Dipanggil namanya seorang-seorang. Kata sahabat Nabi, tidak ada ya Rasulullah, sialan, tidak ada. Fulan bin fulan ada? Tidak ada, kata sahabat. Sialan. Kata Rasulullah, orang yang berat langkahnya datang untuk sholat berjamaah di rumah Allah, berat langkahnya, susah nak datang, kata Rasulullah, orang itu ada sakit di dalamnya. Orang itu terjangkit penyakit, tapi tidak ada rumah sakitnya, tidak ada dokternya, tapi nya sakit. Itu yang susah ya. Orang sakit kalau tidak lain dokternya susah tuh. Kalau sakit masih ada dokternya, masih ada obatnya, itu senang sikit. Ini tidak. Enak tidur itu penyakit. Enak tidur waktu azan itu penyakit. Enak tidur waktu sholat subuh itu penyakit. Dan dia enak, artinya dia senang sakit. Wah, susah tuh ya. Istrinya pun tidak gelisah, anak-anaknya pun tidak resah, keluarganya tidak susah, tidak resah, tidak gelisah, tidak susah melihat ahli keluarga tidur. Subhanallah. Ya, artinya satu keluarga senang sakit. La ilaha illallah. Ada satu cerita pendek lagi, cerita pengantin baru. Ini pengantin baru kok. Pengantin baru, istrinya tidak membenarkan suami sholat di rumah. Subhanallah. Tidak dikasihnya suaminya sembahyang di rumah. Satu hari itu pengantin baru ya. Satu hari itu terlambat bangun. Lalu si suami pergi juga ke masjid. Walaupun terlambat, kata istri, pergilah, mudah-mudahan masih dapat berjamaah. Dah sampai di masjid, kumpulan pertama, grup pertama dah selesai sholat. Tinggal kumpulan kedua, ada yang terlambat, ramai orangnya, dia sholat dengan kumpulan kedua. Sesudah dia sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, datang imam besar, imam pertama berjumpa dengan si suami pengantin baru ini. Katanya, bapak ini istri bapak namanya Fulanah binti Fulan, bapak ini suami Fulanah binti Fulan, disebut nama induk barehnya. Iya, kok imam tahu nama istri saya? Kami kan baru pengantin baru lagi. Begini ceritanya, katanya, tadi malam saya bermimpi, saya lihat orang yang sholat subuh grup pertama ini semuanya ahlul jannah. Orang yang sholat subuh kumpulan pertama tidak terlambat, itu katanya ahlul jannah semuanya. Di antara jemaah yang datang itu ada seorang muslimah juga termasuk ahlul jannah. Lalu saya bertanya sama jemaah muslimah yang seorang ini siapa? Aneh ini, katanya. Kata jemaah ini dalam mimpi ini, muslimah yang satu orang ini suaminya Fulan bin Fulan. Nama kamu karena disebut, kata imam kepada si suami tadi. Wah, betul lah ini, katanya.
betullah istri saya ini istri ahlul jannah karena saya tidak dibenarkannya sholat di rumah dari kawin. Lalu dia pulang ke rumah mau memberitahu istrinya tentang mimpi imam bahwa istrinya ahlul jannah. Ternyata saat suami sampai di rumah, istrinya masih sujud dan sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal waktu sujud. Wah, betullah mimpi imam ini katanya, istri saya termasuk ahlul jannah karena dia meninggal waktu sujud. Jadi 4 cerita berarti ya. Yang cerita ketiga ini cerita tambahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minta maaf kalau terkasar bahasa, ataupun kalau bahasa saya macam ada pengaruh dengan bahasa seberang, bahasa Malaysia dan bahasa Brunei. Ndak apalah ya. Saya sejak 1980 di luar negeri sampai 2022, ndak lama lah, 42 tahun di luar negeri. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kita jadi ahlul jannah ya. Mudah-mudahan kita semuanya jadi ahlul jannah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.